Sebelum saya ke Mbak Afiliani, sebagai pengamat ekonomi dan juga Mbak Asfi, aktivis HAM kita di sini, saya mau dengar, kesaksian ya dari Mbak Yunia nih. Mbak Yunia kita pertama prihatin dulu, tapi sedikit untuk diceritakan Mbak Yunia, benarkah kita bisa sudah katakan Mbak Yunia ini sudah menjadi korban dari pinjol ilegal? Iya, betul. Bagaimana sih Mbak, itu bisa sampai sampai jadi korban seperti apa awalnya? Pinjol ilegal itu awalnya saya, coba untuk, cari pinjaman karena kebetulan, saya kena vonis, kanker. Sehingga saya butuh biaya untuk pengobatan saat itu. Dengan kondisi Covid yang saat ini, kebetulan saya di perusahaan juga, ada WFH-WFO kan dan itu berdampak ke penghasilan saya gitu. Mhm. Saya coba buka-buka di Google, cari tahu, ternyata saya mendapati satu aplikasi, saya coba download, kemudian ya di situ seperti biasa foto KTP, foto selfie dengan KTP, pengisian yang mudah. Nah, di situ ada kata-kata pengajuan sekali klik. Di situ saya nggak paham sebenarnya itu apa, tapi saya coba untuk klik di situ, ternyata dalam satu aplikasi itu ada seperti banyak banyak koperasi lah ya. Itu langsung, ada 5 koperasi yang langsung transfer ke rekening saya. Itu awalnya Dengan persetujuan atau tidak dengan persetujuan? enggak, itu sekali klik saya pencet sekali klik itu dia langsung masuk ke rekening saya. Boleh tahu jumlahnya berapa pada saat itu? Saat itu yang masuk ke rekening saya sekitar 7 juta, tapi pengembaliannya itu sekitar 10 juta. Mohon maaf, pengajuan di awal berapa dari kebutuhan Mbak Yunia saat itu? Saat itu saya hanya butuh sekitar 2 juta, tapi saya nggak tahu ternyata kalau sekali klik itu banyak yang masuk kan ke rekening Jadi saya. berharapnya pinjam 2 juta, datang 7 juta. Iya, Oke. dan di awal sebelum saya download itu ada kata-kata, dia pembayarannya selama 130 hari kan, Oke. 130 hari. Tapi ternyata pas saya udah ditransfer, saya baru tahu pembayaran itu harus 7 hari, dibayarkan 5 aplikasi tersebut. Sering berjalannya waktu, di hari kelima teror itu mulai datang, di hari itu juga harus dibayar, lima-limanya itu. Mereka tuh pasti beralasan ada perbaikan sistem, segala macam. Oke, padahal Dan perjanjiannya 130 hari baru ya 130 hari kemudian dikembalikan harusnya, tapi ya ternyata baru 5 ternyata hari. setelah di-approve dan ditransfer ke rekening saya, pas saya cek lagi, mereka berubah jadi 7 hari. Wow, Ya, tapi di hari kelima pun saya udah dapat teror untuk dibayarkan hari itu, di jam itu, nggak boleh meleset, atau data disebar. boleh kita tahu nggak sih Mbak Yunia di Mhm, tengah sedang berjuang melawan kanker, mhm. itu terornya seperti apa? Ya, mereka mau menyebarkan data saya ke orang-orang yang ada di kontak saya. Jadi bukan hanya orang yang, kita sebagai kontak darurat ya. Waktu itu kan pengajuannya itu kontak darurat sekitar 2 orang lah ya, tapi Keluarga ya biasanya? ya, heeh. Oke. Tapi enggak, ini semua kontak yang ada di handphone itu disadap sama mereka. Kontak di Wow, handphone, galeri foto, itu mereka sadap semua. mmm, teror yang boleh nggak berbagi nih, Mhm, mhm. Mbak Yunia, terornya seperti apa sih? Iya, kata-kata kasar lah ya, Mhm. sampai yang kebun binatang itu pasti keluar itu, kayak gitu-gitu. Masih menyimpan nggak kira-kira, teror-teror itu di file atau di handphonenya Mbak Yunia? Kebetulan saat ini saya udah nggak simpen karena jadi traumatik sendiri ya untuk nomor-nomor nggak jelas aja tuh saya udah nggak berani untuk jawab gitu loh karena Mmm. itu. Karena sempat pernah satu ketika mereka itu pasti ngebuatin satu grup isinya itu kontak-kontak yang ada di nomor handphone saya. Dan itu orang tua saya syoknya luar biasa melihat itu gitu kan, sampai foto profil ibu saya itu dibuat, "Maaf ya, anak lo nih maling, suruh bayar utang," gitu. Syok Ibu, marah, kecewa, atau sedih atau Lebih seperti apa? ke sedih ya, Mmm, sedih sih dia, stres berarti Ibu saat itu? betul. Dan saya pun sampai pernah ada di titik terendah itu, sampai saya berpikir saya mau mengakhiri hidup saya karena saya nggak kuat. Karena mereka benar-benar ngehantam mental kita kan, sampai pernah mereka juga bilang mau mengganti foto saya dengan di bawahnya itu ditulis open BO. Semuanya itu dirasakan setiap hari? Iya, Dari mulai 5 hari tidak dibayar sampai kapan diteror seperti itu Mbak Yunia?
Ya akhirnya saya harus gali lubang tutup lubang di satu aplikasi itu, untuk bayar tutup seperti itu sampai akhirnya membengkak, jadi totalnya 213 juta. Padahal saat itu sebenarnya Mbak Yunia sedang butuh untuk Iya, pengobatan. betul. Jadi pengobatannya nggak bisa dipakai karena uangnya harus bayar. Iya, justru untuk pengobatan saya sendiri ya jadi saya nggak bisa gunain untuk ke situ. Oke, oke. Mhm. Wow, saya turut prihatin ya Mbak ya. Ini pasti kita nggak bisa merasakan, Iya, tapi kita mengerti bagaimana sulitnya saat itu sampai hampir mhm. kepikiran untuk mengakhiri hidup ya, Iya, Mbak Yuni. betul. Oke, kita akan sambung lagi setelah ini ya, Mbak Yuni. Kita mau dengar bagaimana mungkin perjalanan Anda juga bisa sedikit keluar untuk ya berjuang juga ya, walaupun masih berjuang sampai saat ini. Sesaat lagi ya, tetap di Perempuan Bicara.